kita jadi bertanggung jawab nggak sama kerugiannya itu? Kalau kita bener aman. Yes. Masalah-masalah yang dihadapin ini bisa juga jadi pelajaran juga buat yang nonton. Halo sahabat hukum, jumpa lagi bersama saya Ana Sopayuking dalam podcast hukum Semua Ada Aturannya. Di hadapan saya, bersama saya sudah hadir Reski Aditya. Halo. Kalian tahu ya, Reski Aditya adalah salah satu artis ya yang sampai hari ini masih memiliki nama yang cukup terkenal, banyak dikenal oleh masyarakat, dan bahkan kemudian di era media sosial ini memiliki aset sosial media yang cukup tinggi. Amin. Reski, apa kabar? Baik Tante, baik. Sehat. Baik ya, alhamdulillah. Sehat. Tante Seneng juga ya. Sehat ya. Tante sehat juga dong. Alhamdulillah. Sehat. Sibuk apa sekarang? Sibuk, aku lagi ngurusin produksi sendiri. Oke, produksi apa itu? Produksi film. Film. Aku lagi buat film sendiri. Jadi produsernya, main juga di situ. Ya ngurusin pre-produksi sendiri. Ini tantangan banget sih. 2022. Luar biasa. Ya asik sih. Gila ya. Asik. Jadi jarang ada di televisi sekarang. Tapi akhir-akhir ini wajah kamu luar biasa loh di sinetron Tersanjung. Oh iya. Iya kan? Tersanjung, iya. Jadi Reski Aditya akhir-akhir ini jadi perbincangan di banyak orang ya. Dengan aktingnya di sinetron Tersanjung. Luar biasa. Masa sih? Bukan Reski banget. Masa? Yang mereka kenal. Biasa aja. Jadi semakin matang ya kan, aktingnya semakin bagus. Amin. Dan sangat firm sih menurut saya. Amin. Sebagai apa sih di Tersanjung? Sebagai Bobby. Bobby Iya. yang baik hati. Bobby yang baik hati. Ya kan? Bobby pengusaha yang baik hati. Iya. Semoga ini menjadi doa, Reski pun bisa menjadi pengusaha. Iya, yang baik hati. Amin. Ya, saya doain juga sukses bisnisnya. Amin. Selain punya PH, apalagi bisnisnya sekarang? Lagi siapin ini ada serum muka sama istri. Ya, kita rintis bisnis juga dari nol. Merintis bisnis. Enggak dari nol sih, semuanya pasti karena kita udah ada di posisi sekarang. Balik lagi kita nggak dari nol banget, alhamdulillah gitu kan. Jadi memanfaatkan aset sosial media yang sudah ada. Iya. Nah itu penting nih. Ini yang kita mau bahas hari ini ya. Bagaimana para artis termasuk Reski dan Citra ya mulai merambah bisnis dengan memanfaatkan sosial media asetnya yang baik itu, yang cukup tinggi ya kan. Nah, sosial media aset. Ini ngobrol-ngobrol ini untuk input juga sih ya buat yang nonton kan. Kali aja penasarannya aku apa masalah-masalah yang dihadapin ini bisa juga jadi pelajaran juga buat yang nonton gitu maksudnya kan. Ini mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Tan ya. Iya dong. Yaudah, jadi nanti sahabat hukum. Jadi gini Ki. Kenapa kita ajak Reski untuk ngobrol hari ini? Khususnya terkait dengan sosial media aset ya, karena belum banyak sahabat hukum yang tahu ya di luar sana bahwa sosial media aset itu adalah aset yang sangat signifikan sebenarnya ya kan, yang bisa diperhitungkan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan bisnis ya kan. Kalau perusahaan biasanya itu melakukan itu untuk meningkatkan jangkauan penjualan, jangkauan pemasaran ya kan, termasuk juga meningkatkan jumlah penjualan gitu. Memang. Jadi sosial media aset sebenarnya luar biasa gitu ya. Iya, terus yang bagusnya lagi sih emang jadi lebih untuk para artis dan para mungkin apa ya, public figure ya yang punya sosial media aset ini, jadi lebih banyak lagi peluang-peluang untuk lebih berkembang ya Tan ya. Iya, kan? betul. Karena dengan adanya sosial media ini yang tadinya kita mungkin kerjaannya cuma syuting, syuting film, sinetron atau nyanyi atau apa, itu sekarang jadi bisa jadi berkembang di bisnis gitu loh. Betul. Jadi kan kalau dulu ya sebelum ada sosial media, artis itu hanya bisa main sinetron, main film atau nyanyi. Kemudian ketenarannya MC. Ya kan MC, ya kan MC. Nah, kemudian ketenarannya dipakai
oleh perusahaan karena misalnya dia punya nama besar akibat dari perannya di sinetron ya kan, kemudian di film nge-MC, kemudian jadi penyanyi, kemudian perusahaan memakai artis sebagai bintang iklan ya kan, jadi itu tambahannya. Nah tapi setelah ada sosial media ya kan, ketenaran itu tidak hanya dilihat dari karya yang kalian buat, tapi dengan aset traffic yang ada di dalam sosial media itu juga menentukan nih yang membuat perusahaan kemudian mempertimbangkan mengendorse. Itulah kenapa sekarang ada namanya selebgram ya kan. Jadi selebgram bukan artis ya, ya kan, dia tidak main sinetron, dia tidak main film ya kan, dia bukan penyanyi, dia nggak acting gitu, tapi mendadak kemudian dia menjadi terkenal akibat media sosial. Betul. Ya kan. Nah traffic yang ada di media sosial ini kemudian menjadikan mereka dapat julukan nih selebgram karena sangat banyak yang mengenal mereka ya. Nah itu kemudian perusahaan banyak juga yang mengendorse selebgram, ya kan? Jadi kalau dulu yang diendorse itu artis, sekarang juga selebgram, ya kan? Gitu, ada selebgram. Karena perusahaan hanya melihat bahwa traffic yang ada di dalam pemilik akun itulah yang mereka jadikan pertimbangan. Nah, untuk dagangannya, untuk jualannya. Iya, untuk meningkatkan penjualan, untuk exposure ya kan. Kemudian otomatis karena followers ya, pengikut ini di media sosial itu kan seluruh Indonesia ya. Jangkauannya sangat luas, bahkan sampai desa pun orang pakai media sosial. Sehingga kemudian jangkauan pemasaran pun menjadi sangat luas gitu. Nah, itu yang kemudian nih Ki, akhirnya perusahaan pun beramai-ramai ya kan, bikin juga nih media sosial ya kan. Mereka biasanya gini Ki, ada perusahaan A, oh gila ini lagi TikTok gila banget gitu kan, terus Instagram gila banget trafficnya, yaudah gue buat deh gitu kan. Jadi ikut buat juga akun TikTok ya kan, kemudian Instagram, kemudian mereka membuat konten-konten ya kan, yang membuat pemasaran ini semakin meluas ya kan, tapi tidak banyak perusahaan yang berhasil. Investasinya luar biasa. Kenapa? Karena mereka memulainya dari nol. Nah sementara artis artis kan punya media sosial, nggak perlu mulai dari nol, karena sebenarnya artis sudah punya fans ya. Apalagi tuh fans yang sangat apa sih namanya istilahnya kalau artis tuh militan ya, fans militan yang tidak hilang ya, tidak berhenti atau tidak menjauh dari artisnya dimanapun dia. Jadi waktu artisnya bikin media sosial berbondong-bondong fansnya udah otomatis sudah ada di situ. Jadi nggak mulai dari nol. Sementara kalau perusahaan dia harus mulai dari nol. Nah itulah kemudian akhirnya perusahaan menganggap enggak deh, gue kayaknya mesti endorse artis lagi, gue mesti menjadikan artis ambasador lagi gitu. Kenapa? Karena tetap artis itu juga menjadi penentu gitu. Karena trafficnya luar biasa. Ambil contoh misalnya Citra Kirana, gila ya. Itu followersnya berapa? Sekarang followersnya Citra Kirana berapa tuh? 15 jutaan. 15 juta, ya kan? Tapi ada satu lagi nih pertimbangan perusahaan. Ada yang followersnya 50 juta. Ya, misal di atas Citra Kirana, tapi trafficnya lebih bagus Citra. Jadi yang dipakai oleh perusahaan itu trafficnya. Jadi followersnya misalnya 1 miliar pun, tapi trafficnya rendah, itu tidak membuat perusahaan merasa perlu untuk mengendorse artis itu. Nah, Citra Kirana nih akhir-akhir ini luar biasa ya. Saya lihat tuh kayaknya hampir setiap menit ya. Setiap menit endorse jalan. Udah nggak kepikiran mau syuting lagi gitu kan. Semenjak ada Atar, ada sosial media ini, mungkin ini juga jadi menurut dia pekerjaan juga yang memang income-nya juga hampir lebih daripada syuting kan. Lebih dari syuting kan, ya kan. Terus effortnya juga nggak perlu sesulit waktu main sinetron gitu kan. Ini penting juga nih, keberadaan Citra Kirana ya, akunnya Citra Kirana, media sosialnya itu tentu tidak akan menghasilkan traffic yang bagus kalau image-nya tidak bagus, ya kan? Artinya penting juga untuk menjaga image kan, image. Kemudian ada orang yang membantu mengelola secara profesional. Nah, artinya media sosial yang dimiliki oleh artis itu bukan sesuatu yang gratisan, ya kan? Ada harganya dong. Nah, nggak semua sih artis yang paham itu ya, ya memahami bahwa media sosialnya aset. Nggak semua ya, ada yang menganggap ya just for fun gitu kan. Jadi saya mau senang-senang aja, saya mau happy, saya punya banyak followers, banyak yang komen, banyak yang like, that's it gitu kan.
Tapi ada yang melihat ini sebagai peluang bisnis seperti Citra Kirana. Bagaimana dia menjaga image dengan baik di media sosialnya, bagaimana dia mengelola media sosialnya dengan baik, trafficnya dijaga dengan baik. Jadi kemudian perusahaan melihat ini aset media sosial Citra Kirana luar biasa signifikan nih, bisa menentukan tingginya penjualan produk satu perusahaan. Gitu. Nah itu yang kemudian menjadi pertimbangan. Nah, tapi ini lagi-lagi nih Ki, ya kan, Reski pasti, saya rasa Reski juga udah pernah nih mengalami ya, mendapatkan penawaran ya kan seperti yang terjadi di beberapa artis ya kan. Mungkin Citra pun sudah mengalami gitu, bahwa tidak selesai menjadi brand ambassador, tiba-tiba perusahaan mengajak untuk berpartner. Ya kan? Saham ya. Yes, berpartner menjadi pemegang saham. Kenapa? Jadi pemilik perusahaan juga Iya. jadinya kan. Kenapa perusahaan melakukan itu? Karena perusahaan melihat nih, sosial media aset yang dimiliki oleh artis itu merupakan intangible asset. Jadi kalau pemilik perusahaan pasti sudah mengenal itu, aset tidak berwujud. Ini kayaknya intangible asetnya keren banget nih, gitu kan, sangat signifikan nih, bisa menentukan nilai perusahaan gue menjadi lebih baik. Gue mesti ajak dia nih. Nah, ajakan ini nih yang bisa jadi jebakan Batman, ya kan? Iya. Bisa jadi menguntungkan, gitu. Nah, Reski pernah nggak sih mengalami itu? Pernah. Dan banyak sih ini contohnya, selain dari ya dijadiin ngajakin bisnis bareng dengan apa yang harus dilakukan ya, aku harus bantu promosi dari sosial media aku ya kan. Nah kita anggaplah aku sama Citra jadi satu lah ya gitu ya. Apa sih Tante kalau yang harus kita perhatiin banget mungkin dari kontraknya atau apanya yang memang harus kita pelajarin banget supaya kita nggak rugi ke depannya gitu. Itu maksudnya apa sih yang harus kita pedulin banget kan dari kontrak yang kita dikasih saham dengan karena walaupun kita nggak chip in itu kan sebenarnya masuk di akal nggak sih gitu sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya gini. Ini seru nih ya, ini biar sahabat hukum tahu loh. Ingat ya, Anda yang punya sosial media aset yang tinggi, bisa jadi Anda juga menjadi pemilik perusahaan, ya kan? Gitu. Nah, sosial media aset. Sosial media aset tadi saya sudah sampaikan itu bisa dinilai sebagai intangible asset, ya. Nah, dalam suatu perusahaan biasanya intangible asset itu juga sangat signifikan menentukan ya kan nilai suatu perusahaan. Maka kadang-kadang ada seseorang diajak bergabung ya kan kalau dia punya intangible asset tanpa harus chip in karena itu di-convert menjadi saham. Jadi itu kan dinilai. Nah, yang pertama harus dilakukan nih oleh artis nih kayak Rizky ya, misalnya Rizky dan Citra, kemudian ada perusahaan yang ngajakin gabung nih ya kan, Ki Citra yuk gabung deh, kamu orang jadi pemegang saham deh di perusahaan ini gitu. Nah kok bisa nggak usah chip in, kok bisa? Iya karena sosial media aset kalian itu kami nilai sebagai intangible asset yang punya nilai sekian gitu. Nah ini penting nih gitu. Artis harus tahu nih, Reski sama Citra harus tahu ya bagaimana menilai valuasi nih, melakukan valuasi terhadap sosial media aset ya kan. Tentu ada beberapa variabel ya. Nah tapi yang paling penting sudah harus tahu dulu ya kan, bisa berdiskusi dengan pihak yang biasa melakukan appraisal, melakukan valuasi atas intangible asset, lalu kemudian nanti dari situlah Reski bisa tahu, oh nilai gue nih, nilai sosial media aset gue sama Citra ini sekian gitu kan. Perusahaan ini nilainya sekian, berarti kalau gue convert kira-kira gue bisa dapat saham sekian. Jadi dari awal Reski sama Citra itu sudah punya bargaining position, ya kan? Nggak bisa terserah dia lu kasih berapa gue terima aja, nggak boleh begitu, gitu, ya kan? Duduklah di meja bareng-bareng menentukan saya valuasinya sekian, saya mau sekian persen sahamnya. Nah tentu memang tidak ada patokan baku ya sekarang karena ini sebenarnya sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru, tapi tetap harus ada variabel penentunya gitu kan. Bagaimana menghitung valuasinya gitu. Kalau nilai udah ada, sudah disepakati nih Citra sama Reski dapat saham sekian. Nah tentu jangan seneng dulu.
ya kan? Kadang-kadang orang begini, oh keren banget gue jadi pemegang saham gitu kan. Berarti gue nanti bisa, gue kemana-mana gue bisa bilang gue pemegang saham perusahaan ini, ya kan? Kemana-mana gue bisa bilang gue akan rapat umum pemegang saham kan gitu ya. Nah, jangan senang dulu karena sebagai artis yang memang belum pernah berbisnis misalnya, ya kan, tentu penting sekali untuk belajar, ya kan. Apa yang harus dipahami? Yang pertama tentu hak dan kewajiban Reski dan Citra sebagai pemegang saham apa, ya kan. Pelajari berdasarkan hukum perseroan ada apa sih yang menjadi hak dan kewajibannya gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya Ki, kalau itu kan bisa dibaca ya. Yang paling penting lagi yang harus dipahami oleh artis nih, kadang-kadang karena bukan pebisnis ya dari awal, jadi kan nggak ngerti nih, dikasih saham, seneng banget. Tapi ini bisa jadi jebakan Batman juga ya, jebakan Batman kalau misalnya ya kan, satu udah nggak tahu hak dan kewajibannya, kemudian kedua ya pada saat perusahaan ini berjalan ya ada yang namanya penambahan modal. Nah pada saat melakukan penambahan modal ini ya kan, itu biasanya tuh jebakan Batman tuh kalau bagi orang yang nggak ngerti bisnis ya, yang ngerti bagaimana prosedur dalam penambahan modal. Nah tentu dalam penambahan modal misalnya ada Reski 10% atau 20% lah sama Citra ya, kemudian si B ada 30%, si C ada sisanya berapa persen, 50% gitu ya. Kemudian ada penambahan modal nih. Penambahan modal tentu yang paling utama ditawarkan si pemegang saham existing kan harus mengambil bagian untuk chip in lagi nih penambahan modal. Nah kalau Reski dan Citra tidak melakukan itu, maka apa yang terjadi? Delusi saham. Nah delusi saham ini yang saya bilang kadang-kadang jebakan Batman nih. Namanya nggak ngerti ya, gak pernah datang, kadang-kadang pengennya dividen aja kan, untung segala macam, pokoknya gue udah keren gue jadi pemegang saham gitu kan, untung segala macam, nggak ikut memantau proses itu. Terjadi penambahan saham, apalagi kemudian kita minoritas nih ya kan, penambahan saham, tiba-tiba yang tadinya saham Reski dan Citra ada 20%, tiba-tiba tinggal jadi 5%, ya kan. Terjadi lagi kemudian penambahan modal, habis lama-lama. Nah bisa gitu, bisa. Makanya sebagai pemegang saham tentu. Terus enggak, sorry aku potong. Kalau misalnya nih udah delusi begitu yang tadi Tante ceritain dengan akumulasinya, terus namanya tuh bukan nama kita lagi dong, gitu. Maksudnya gini, contohnya namanya kan pasti PT-nya kan pasti kita ditaruh dong. Iya. Ini punya kita, ini produknya contohnya X, punyanya Citra. Terus kalau Citra 5% ini udah hilang, lama-lama hilang, sama sekali hilang. Setelah diinjek dana segala macam, itu namanya gimana? Nah ini penting juga nih. Jadi kalau saham itu hasil konversi dari intangible asset, ya kan, tentu ini perlakuannya beda. Tapi tetap semua harus diatur dalam perjanjian. Selama tidak diperjanjikan maka diperlakukan sebagai saham biasa, ya kan? Yang kalau Anda tidak chip in ya Anda habis, kan gitu. Tapi karena ini intangible asset yang kemudian di-convert menjadi saham, dan intangible asset itu jelas ya, nama besar kalian ya yang dipakai sehingga menjadi bagian saham, tentu ada perlakuan khusus dong, ya kan? Harus diperjanjikan nih bahwa nilai saham kalian itu ketika terjadi penambahan modal, maka valuasinya juga naik. Jadi kalian tidak perlu chip in duit juga sama, gitu. Tapi harus diperjanjikan loh, ya kan? Ditulis ya. Karena kalau nggak diperjanjikan ya sama aja, akhirnya kan ikutnya dalam ketentuan hukum perseroan yang biasa kan, gitu. Jadi undang-undang perseroan mengatur bahwa misalnya ada peningkatan modal kemudian Anda tidak melakukan itu, yang Anda terdelusi. Nah itu penting tuh kan. Jadi harus ada perjanjian gitu. Jadi kalau misalnya Reski, Citra diajak menjadi pemegang saham, tapi dari hasil convert dari tangible asset yang kalian miliki akibat social media asetnya yang cukup tinggi, trafficnya, nilainya gitu, maka itu harus diperlakukan spesial, ya kan? Nggak boleh dong diperlakukan sama seperti saham yang lain, gitu. Nah, itu kalau jadi pemegang saham nih, gitu. Penting sih bagi para artis ya. Terus Tante kalau misalnya pemegang saham itu ntar dapat gaji nggak tuh? Pemegang saham dapat gaji atau enggak? Enggak dong. Jadi pemegang saham itu dapatnya dividen. Nggak bisa dapat gaji. Nggak dapat gaji. Jadi pemegang saham
akan mendapatkan pembagian dividen sesuai dengan porsi sahamnya masing-masing. Misalnya Reski punya 20% saham, jadi seluruh keuntungan dividen yang akan dibagi, Reski dapat 20% dari dividennya. Mungkin nggak kalau ada dividennya mau diputerin terus, jadi lu nih digaji aja, bisa nggak kayak gitu? Enggak. Ada kesepakatan kayak gitu? Bukan gaji sih. Jadi gini, biasanya tuh dalam perusahaan tuh kan, misalnya baru ya, perusahaannya baru disepakati, misalnya dividennya laba ditahan, jadi dividennya ditahan dulu ya. Nah, tapi kita nanti akan mendapatkan setiap bulannya, misalnya dialokasikan sekian. Di luar itu semuanya nanti dividennya akan ditahan untuk pengembangan bisnis gitu. Itu bisa macam ya? itu bisa gitu. Tapi bukan gaji namanya. Bukan gaji gitu. ya. Jadi ya. memang kesepakatan bahwa ada sebagian dari dividen itu dibagikan, sebagiannya harus ditahan karena untuk pengembangan bisnis gitu. Iya. Terus kalau misalnya kita jadi direkturnya juga gitu ya, berarti kita udah sepenuhnya itu kita yang ambil tindakan dong. Maksudnya kita yang ambil keputusan semuanya di tangan kita, walaupun kita memang share-nya nggak begitu gede atau minimal 20% yang tadi Tante contohin. Atau yang sebenarnya yang pemilik saham utuhnya lebih banyak mereka itu yang punya duit, itu kita tetap decision dari kita. Nah begini, kadang-kadang memang pemegang saham juga merangkap sebagai direktur ya. Apalagi kemudian ada beberapa perusahaan menganggap misalnya, wah kalau saya jadikan artis sebagai direkturnya, ya kan, tentu ini secara nyata ya gitu ya, memperlihatkan kepada halayak ramai bahwa ini perusahaannya si artis, ya kan, karena dia sekaligus juga menjadi icon, ya kan, dari perusahaan itu. Bener. Karena artis kan. Nah ini direktur kan tentu macam-macam ya Ki, ada direktur utama, ada direktur, ya kan. Tapi apapun itu semua direktur ada aturannya, ada hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga berdasarkan anggaran dasar, ya kan. Apa kewajiban direktur, apa haknya gitu ya. Nah kemudian tadi Reski bilang kalau gue udah jadi direktur berarti kan gue yang paling berkompeten dong, ya kan. Gue yang paling berwenang untuk menentukan, ya kan. Gue yang paling berwenang untuk menentukan perusahaan ini mau gue apain nih, gitu kan. Enggak juga gitu, karena tentu semua pekerjaan direktur ya kan ada aturannya, ada batasannya, ada batasan-batasan tertentu ya. Tindakan direktur itu harus mendapatkan persetujuan pemegang saham, rapat umum pemegang saham. Mesti dirapatin dulu. Yes, ada juga batasan tertentu ya. Tindakan direktur itu harus disetujui oleh komisaris. Jadi nggak bisa semena-mena juga gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang mewakili perseroan ya kan dalam pengurusan keseharian itu tentu direktur memiliki kewenangan, diberikan kewenangan itu kan untuk menentukan strategi bisnis bagaimana, strategi marketing bagaimana. Tapi terhadap beberapa hal itu harus ada persetujuan pemegang saham dan komisaris gitu. Jadi nggak, kadang-kadang kan orang kan gue jadi direktur ya gue dong yang paling menentukan gitu, nggak juga ya kan, harus dong semua ada aturannya gitu. Oke Tan, kalau kita sambung ya, tadi kalau kita jadi sebagai direktur itu perusahaannya rugi, itu kita jadi bertanggung jawab nggak sama kerugiannya itu? Ya tentu, tapi sepanjang bisa dibuktikan bahwa Reski sebagai direktur memang melakukan kelalaian menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai direktur. Baru bisa Yes, tapi selama bisa dibuktikan bahwa Reski tidak melakukan kelalaian atau tidak melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, maka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Yes, artinya kan ada rule-nya ya. Itulah pentingnya artis kalau menjadi direktur ya kan menjalankan suatu perseroan, dia harus tahu nih rule-nya, aturannya. Kalau ya misalnya direktur ini sudah ikut rule-nya, ikut aturannya, ya kan menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, kemudian sesuai dengan undang-undang perseroan yang mengatur, sesuai dengan anggaran dasar, ya kan, dia sudah lakukan itu dengan proper. Tentu kalau kemudian perusahaan mengalami kerugian, direktur tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, ya kan. Tapi kalau bisa dibuktikan nih, misalnya direktur itu ternyata dalam menjalankan tugas dan fungsinya
tidak sesuai dengan anggaran dasar, maka kemudian dia bisa diminta pertanggungjawaban secara pribadi gitu. Jadi tidak mudah juga sih sebenarnya untuk jadi direktur ya. Kadang-kadang kan orang mikir kerennya gue jadi direktur, tapi sebenarnya ada beban besar di dalamnya yang harus diperhatikan gitu loh. Artinya ada ilmu yang harus dimiliki oleh seorang direktur untuk bisa menjalankan usaha itu sesuai dengan anggaran dasar kita pribadi gitu. Kalau kita bener aman. Yes. Tapi kalau punya sendiri sih sebenarnya nggak apa-apa ya kalau nggak ada terkaitan sama orang ya. Menurut Tante gimana? Maksudnya Misalnya gimana? gini, PT kita sendiri, orang nggak ada duit kita sendiri, ya kan? Yang jalanin kita sendiri. Sebenarnya itu lebih mudah daripada orang yang invest sih sebenarnya gitu ya. Iya betul. Artinya kan Reski sebagai pemegang saham, pemilik perseroan, juga sebagai penentu ya kan. Reski sebagai direktur mau ngapain nih di perusahaan. Artinya kalau Reski sebagai direktur melakukan kesalahan dalam mengelola perusahaan, Reski sebagai pemegang saham tidak akan memberikan meminta pertanggungjawaban gitu kan. Iya kan. Jadi aman-aman aja sih gitu. Tapi tentu apapun itu ya kan, setiap perseroan terbatas tunduk pada undang-undang perseroan terbatas gitu. Sepanjang kemudian ya ternyata kerugian itu menyebabkan kerugian juga bagi orang lain, tentu Reski sebagai pemegang saham sekaligus direktur akan bertanggung jawab gitu ya kan. Jadi kalau misalnya ruginya itu kan enggak menyebabkan kerugian kepada orang lain sih enggak masalah. Tapi kalau menyebabkan kerugian bagi orang lain tentu diminta pertanggungjawaban yang sama gitu. Oke. Gitu. Kalau komisaris gimana Tante? Komisaris sama aja. Sebenarnya? Jadi baik direktur, jadi sebenarnya tadi pemegang saham ya, kemudian kalau misalnya jadi direktur tadi sudah ada aturannya. Komisaris juga sama aja, karena komisaris kan organ perusahaan juga ya. Jadi organ dewan komisaris itu adanya komisaris. Nah, tugas dan tanggung jawabnya juga diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar. Jadi kalau sudah ditentukan tugas dan tanggung jawabnya apa, selama memang komisaris itu menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan aturan, nggak masalah. Kalau ada kerugian dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Tapi kalau ternyata bisa dibuktikan nih, ya kan, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dia tidak sesuai dengan aturan anggaran dasar, maka ya wajib dimintai pertanggungjawaban gitu. Sama aja. Jadi mau jadi kadang-kadang lebih aman jadi komisaris deh, kan gue nggak tanda tangan, enggak juga, karena ada fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh komisaris, ya kan. Kalau komisaris lalai melakukan itu, kemudian perusahaan mengalami kerugian, ya komisaris juga dimintai pertanggungjawaban, sama aja gitu. Tante, kalau aku jadi kerjasama dengan perusahaan X, terus aku juga ternyata ditawarin juga saham di perusahaan Y, itu aman kan ya? Semuanya boleh-boleh aja kan? Maksudnya kayak aku, contoh nih Tante punya perusahaan baju di Hawa, ya kan? Aku, Ki, lo jadi gue kasih saham juga ya, lo bantuin gue gitu kan? Terus ada saham baju juga dari perusahaan B, itu aku nggak apa-apa kan? Sebenarnya nggak melanggar hukum kan ya? Oh enggak. Jadi kalau pemegang saham, Reski mau jadi pemegang saham di perusahaan apapun boleh saja. Kan, iya. Nggak ada larangan untuk itu. Yang nggak boleh itu misalnya jadi brand ambassador ya kan di perusahaan A ya kan, lalu kemudian jadi brand ambassador di perusahaan B yang sejenis dalam waktu bersamaan tuh nggak boleh. Tapi kalau pemegang saham kan bisnis, pure bisnis ya. Jadi pure bisnis boleh saja gitu. Sepanjang, tapi ingat ya, sepanjang pahami aturannya sebagai pemegang saham gitu. Jangan seneng punya saham di sini, saham di situ, semuanya tiba-tiba nanti semuanya meminta pertanggungjawaban Reski sebagai pemegang saham. Wah, itu bahaya sekali. Gitu. Pelajarilah aturannya ya. Siap. Ntar aku belajar deh. Abis dari sini aku akan belajar. Harus ada kursus mengenai bagaimana menjalankan bisnis dengan baik gitu ya. Artinya belajar lah ya. Ini penting juga sih. Artis yang memahami bisnis itu tidak banyak, ya kan?
artis berbisnis banyak, tapi yang memahami A sampai Z aturan berbisnis itu tidak banyak. Jadi jadilah Reski sebagai pebisnis yang mengerti betul hukumnya bagaimana, aturannya bagaimana, sehingga kemudian menjadi pebisnis yang punya landasan bisnis yang kuat ya, pondasinya kuat. Salah satu pondasi kuatnya itu adalah hukum. Dia harus pahami aturannya, pahami hukumnya gitu. Oke, siap. Gitu. Tapi sebenarnya personal guarantee seharusnya sih direkturnya ya? Enggak dong. Enggak juga? Pemegang saham lah. Kan yang personal guarantee itu yang memiliki perusahaan itu. Iya. Masa direktur suruh jadi personal guarantee mana mau? Gitu kan? Iya, kecuali kalau direkturnya memang pemegang sahamnya juga. Oke. Gitu. Kalau direktur tentu dia bertindak atas nama perusahaan, ya menggaranti itu kan aset-aset perusahaan. Gitu. Oke, Tante, kalau aku yang tadi ya aku dapat saham nih sebagai komisaris lah gitu. Terus aku disuruh dijadikan personal guarantee gitu kan. Artinya aku yang menjamin. Itu apa yang harus aku perhatiin? Oke. Nah ini penting nih, karena beberapa waktu yang lalu sempat heboh ya, sahabatnya Reski ya, Irwansyah, tiba-tiba surat dari bank ya kan, di mana Irwansyah aset-asetnya akan dilelang karena ternyata asetnya dijadikan jaminan pinjaman bank. Padahal sebenarnya Irwansyah tidak pernah melakukan pinjaman bank itu, apalagi menjaminkan asetnya. Nah ini penting nih soal jaminan ya. Jadi bukan hanya personal guarantee Niki, kamu harus mulai belajar juga tentang bagaimana mengamankan aset. Jadi kalau misalnya ya ada pinjaman bank, apakah itu pinjaman pribadi maupun pinjaman perusahaan, tentu yang kamu harus pikirkan matang-matang itu mengenai jaminan, ya kan? Kalau pribadi kamu mau menjaminkan aset, tentu kamu harus pikirkan matang-matang bahwa jaminan aset ini apakah pinjaman itu worth it dengan aset yang kamu jaminkan, gitu ya? Apakah sepadan gitu ya? Nah. Kemudian jangan kamu misalnya meminjam uang 1 miliar, aset yang kamu jaminkan aset senilai 5 miliar, kan nggak sepadan ya. Kemudian kalau yang meminjam ini adalah perusahaan, nah kalau yang meminjam perusahaan, kadang-kadang perusahaan membutuhkan personal guarantee. Nah siapa yang menjadi personal guarantee? Kadang-kadang tuh yang menjadi personal guarantee adalah pemegang sahamnya, ya kan? Bisa induk perusahaan, bisa pemegang saham. Nah misalnya Reski tadi kan ditawari jadi pemegang saham, ya kan, oleh suatu perusahaan. Sahamnya adalah konversi dari intangible asset yang dimiliki oleh Reski, ya kan. Nah, kemudian pada waktu tertentu perusahaan itu ingin melakukan pinjaman uang di bank. Reski diminta untuk menjadi penjamin pribadi, ya kan. Nah itu hati-hati sekali. Kenapa? Kalau penjamin pribadi itu Ki, ya kan, bukan hanya aset kamu saja ya kan yang nanti menjadi jaminan pinjaman bank. Tentu nanti jaminan ini kan ada nilainya ya. Misalnya Reski menjadi penjamin pribadi senilai sekian pinjamannya gitu kan. Kemudian si Bono misalnya menjadi penjamin pribadi nilainya sekian. Jadi nanti beberapa aset dikumpulkan menjadi jaminan gitu ya. Nah, tapi kalau sudah menjadi penjamin pribadi, tentu kalau perusahaan itu ternyata mengalami default, dia gagal bayar, ya kan, kemudian outstanding ternyata besar sekali, nah aset-aset Reski pribadi ini kan tentu akan dilelang. Nah bahkan kalaupun Reski meninggal dunia pun, ya kan, pertanggungan ini, jaminan ini itu turun kepada ahli waris. Jadi ahli waris Reski ini, Atar nih misalnya, Reski misalnya nggak ada nih, Atar tinggal, Atar harus menanggung nih. Jadi hati-hati sekali sebenarnya untuk menjadi penjamin pribadi, apalagi penjamin pribadi perusahaan yang Reski sebenarnya tidak incas di dalamnya, what for, gitu kan. Hati-hati sekali, jangan pernah menjadi penjamin pribadi untuk suatu pinjaman yang Reski sendiri tidak yakin bahwa pinjaman itu dipergunakan untuk apa, dikelolanya bagaimana, apalagi atas perusahaan yang Reski pun tidak incas di dalamnya dalam pengelolaannya, gitu. Meskipun sebagai pemegang saham, gitu kan. Tapi kan pengelolaan perusahaan kan tidak 100% dalam pengawasan kita, gitu. Jadi itu hati-hati sekali, karena penjamin pribadi itu membahayakan aset pribadi dan bahkan keturunan. bahkan kemudian turun kepada ahli warisnya, gitu.
Iya, segitunya ya. Segitunya jaminan pribadi. Ngeri, Jadi, ngeri. tapi sebenarnya ya Ki, paling baik sih saran saya ya, kalau mau berbisnis ya kan, apa namanya? Sesuai kemampuan. Ya, pastikan bahwa bisnis Anda harus sesuai dengan kemampuan, ya kan? Jadi kalau Reski punya modal 10 miliar, ya kelolalah bisnis itu dengan nilai 10 miliar. Jadi kalau bisa nggak usah pinjem ya. Kalau bisa nggak usah pinjem, Iya, ya kan. Tapi kalaupun harus pinjem, pastikan bahwa pinjaman itu memenuhi persyaratan yang seharusnya, kemudian pengelolaannya dengan baik dan benar. Artinya harus ada perhitungan yang jelas nih Ki. Kamu pinjam misalnya 10 miliar, sudah harus ada proyeksi bisnis yang bisa diperhitungkan untuk pembayarannya gitu loh. Jadi jangan oh, pokoknya gue pinjam dulu deh. Yang lebih buruk lagi misalnya yang lebih bahaya lagi misalnya ya, pinjam 10 miliar, 5 miliar untuk kepentingan pribadi, 5 miliar untuk perusahaan. Nah itu setengahnya aja udah hilang tuh gitu kan. Potensi loss-nya tinggi ya kan usahanya. Kemudian setengahnya juga sudah setengahnya juga sudah tidak termanfaatkan untuk pengembangan bisnis gitu. Yang pasti udah nggak mungkin muter ya kan? Nggak mungkin muter. Nah, apalagi kalau pinjaman itu Reski sendiri nggak incas di dalamnya mau dikemanain itu duit, ya kan? Bahaya sekali. Jadi hindarilah menjadi penjamin pribadi untuk pinjaman yang kita tidak tahu uang itu akan dikelola peruntukannya bagaimana. Gitu. Okay. Business is business, Benar. ya kan? Kalau Anda berbisnis, maka pastikan memahami apa itu bisnis, hukumnya berbisnis itu bagaimana gitu. Oke, aku mau nanya tentang cara kalau yang ada yang mau nawarin tentang kolaborasi, ya kan? Biasanya produk X gitu kan, mau nawarin kita, ayo dong kerjasama yuk kita sebagai kolaborasi, ntar dibagi persentase, contohnya misalnya ntar hasil penjualan dalam sebulan diproyeksiin kita produksi 10.000 lah gitu, 10.000 50% untuk lo karena kita kolaborasi, lo bantu promosi. Itu menurut Tante gimana? Jadi Citra diajak kolaborasi untuk brand tertentu, ya kan? Jadi icon dong, brand ambassador. Ini misalnya Citra ya, misalnya ini semua orang juga banyak sih. Aku juga ditawarin semuanya. Ini juga termasuk cara model bisnis yang lagi banyak dipakai ya oleh perusahaan-perusahaan. Oke. Boleh-boleh aja sih, nggak masalah. Cuman memang harus diperhatikan nih oleh artis ya, yang dikontrak untuk brand ambassador dengan cara pembayaran berdasarkan persentase keuntungan, ya kan? Jadi nggak dibayar flat gitu kan? Nah, boleh-boleh aja sepanjang memang ada perjanjian yang sangat ketat di dalamnya mengatur tentang bagaimana artis bisa melihat laporan keuangannya, ya kan? Tentu karena kalau kita bicara pembagian persentase berdasarkan keuntungan, kan harus dilihat nih perusahaan itu berapa akan memproduksi barangnya dalam 1 bulan, ya kan? Terus terjual berapa, keuntungan bersihnya berapa. Maka bulan itu kemudian Reski mendapatkan 50% misalnya dari keuntungan, misalnya ya. Tapi kan kadang-kadang ya, pada prakteknya pernah saya juga mengalami, bukan artis ya, jadi rekanan bisnis begitu. Bahkan dia pemegang saham, dia tidak bisa akses laporan keuangan itu dengan baik dan benar, ya kan? Jadi ternyata belakangan hari dia tahu laporan keuangan itu ada double. Jadi laporan keuangan ganda. Jadi yang dia lihat ternyata bukan sesungguhnya laporan keuangan gitu. Jadi setelah dia melakukan proses investigasi baru ketahuan nih 50% yang dia dapat dari laporan keuangan yang dia lihat itu ternyata hanya 10% dari yang sesungguhnya. Nah itu bahaya sekali gitu. Makanya sebenarnya artis itu kalau mau diajak berbisnis ya, yang tidak incas di dalamnya sebagai pemegang saham, ya kan, hanya mendapatkan pembayaran dari persentase. Baiknya sih saran saya, ya kan, ya tentu ini kasuistik ya. Ada mungkin perusahaan yang sangat bisa dipercaya, ya kan, sangat terbuka, ya kan, dan jujur, amanah dalam menceritakan atau menyajikan laporan keuangannya, sehingga kemudian Reski mendapatkan keuntungan 50% itu memang benar adanya 50% gitu ya. Ada yang begitu gitu. Tapi kan ada juga, ya kan, beberapa pernah kita tangani juga, ada beberapa juga yang ternyata tidak demikian gitu. Jadi yang paling baik sebenarnya
biasanya artis tuh kalau mau di endorse atau menjadi brand ambassador untuk icon suatu produk tertentu, bayar saja flat gitu ya. Misalnya, jadi kan nanti biasanya perusahaan itu kan akan presentasi dengan Reski ya. Kita mau bikin usaha baju misalnya, ya kan, baju muslim misalnya. Dalam 1 bulan kita akan produksi sekian, ya kan. Kemudian penjualan kira-kira tuh at maksimum sekian, otomatis keuntungan sekian. Ada perhitungan kan biasanya kan, modalnya, kemudian biaya marketing berapa segala macam sampai kemudian keuntungan bersihnya sekian, gitu kan. Nah, itu dari proyeksi bisnis mereka itu kan Reski sudah bisa menghitung. Oh, kira-kira nilai saya 50% tuh sekian, langsung aja bayar flat per bulan. Itu lebih aman sebenarnya, ya kan, ketimbang mengandalkan pembagian keuntungan 50% ini. Karena apa? Jadi sebenarnya gini, ini lagi-lagi ini sosial media asset ya. Jadi kalau tadi kita bilang bahwa berdasarkan sosial media asset yang Reski punya, itu intangible assetnya itu kemudian dihargai, di convert sebagai saham. Tapi bisa juga di convert sebagai kayak pernyataan modal lah ya, bukan pernyataan modal sih biasanya. Jadi kalau misalnya, jadi by project gitu ya, by project misalnya kita lagi mau project pakaian muslim nih, gitu kan. Kamu nggak pemegang saham, tapi kemudian kamu akan diambil keuntungannya, dibagi keuntungannya sekian, gitu. Jadi Reski nggak masukin duit, gitu kan, tapi nggak ngasih pinjaman modal misalnya gitu ya, atau pinjaman lah misalnya. Tapi Reski melakukan penyertaan aset sosial media asetnya, jadi intangible asetnya dihargai sekian, 50% pembagian keuntungan gitu. Nah, tentu proyeknya itu kan harus jelas, ya kan mereka biasanya presentasi. Seperti kita sering tuh, misalnya ada satu perusahaan event organizer misalnya, dia punya proyek kan banyak. Tante ikut dong share ini ke kita, injek dong modal gitu kan sekian. Jadi nggak jadi pemegang saham, tapi kita injek modal untuk proyek itu. Nah, nanti dia akan presentasi. Tante kita punya sekian ya, proyeknya ini ya kan, sekian bulan jalannya. Dia akan bahas nih, modal segini kita harus keluarkan untuk operasional cost segini, terus biaya ini segala macam. Ada item yang sudah dia cantumkan semua di situ satu-satu. Kemudian nanti dia tulis, kita punya margin segini tante. Tante mau nggak sekian persen margin kita kasih tante? Kan itu jelas, gitu loh. Jadi dari awal sudah disepakati nilainya. Gitu. Dan dalam hukum Islam itu juga boleh. Tapi kalau misalnya tidak jelas begitu kan kita bingung juga menghitungnya nanti bagaimana gitu. Kalau dari awal sudah disepakati, oh Reski dianggap melakukan penyertaan modal dari intangible asetnya itu, penyertaan modal sekian maka dapat keuntungan sekian. Tapi sudah dihitung di awal gitu. Artinya kecuali kalau memang nanti mengalami kerugian, tentu nanti ada perhitungannya gitu. Artinya kan ada penyertaan modal yang nanti dibahas dalam perjanjian untung ruginya, penghitungannya bagaimana nih gitu. Tapi sudah jelas fix nih gitu. Dia akan produksi sekian, penjualan sekian, hasilnya sekian gitu. Ketimbang kita hanya mereka-reka berdasarkan laporan keuangannya saja, tapi laporan keuangan ini kan kita nggak tahu persis. Itu lebih baik sih begitu. Jadi di awal sudah disepakati nilainya, flatnya sekian gitu. Gitu Ki. Ya, saya sih seneng ya Ki. Artis sekarang itu sudah banyak sekali merambah bisnis gitu ya. Kalau dulu kan kurang banyak lah ya, masih sedikit yang melek bisnis gitu ya. Jadi uang habis untuk gaya hidup ya kan. Tapi kemudian sekarang artis-artis kan mulai berpikir bahwa bagaimana hasil kerja kerasnya sebagai artis ya kan, itu bisa dikelola dengan bijaksana ya kan, dibuat bisnis. Dan bisnisnya bisa dikelola juga secara profesional, sehingga kemudian memberikan spread efek yang baik juga nih, ya kan. Reski juga sudah menyumbang kepada negara, ya kan, selain pajak, tapi juga membuka lapangan pekerjaan. Nah itu yang penting sekali, apalagi ini industri kreatif. Saya termasuk yang sangat mendukung nih programnya Pak Sandi Uno. Industri kreatif kita harus tumbuh dan berkembang. Artis-artis seperti Reski harus terus menjalankan usahanya dengan baik. Ya kan, tapi ingat melek hukum ya kan, karena semua ada aturannya supaya bisnisnya berjalan dengan aman dan lancar gitu ya. Nah terus nanti menyumbang kepada negara pajak, plus juga membuka lapangan pekerjaan. Saya salut.
Amin. Gitu. Saya doakan ya Ki. Amin, Semoga makasih. bisnisnya lancar. Amin. Yang pasti Reski dan Citra sehat-sehat terus. Atar juga sehat ya. Amin. Terima kasih Tante. Segera dapat adik. Iya. Ini penggemarnya Reski dan Citra sudah menunggu kapan Reski dan Citra kasih Atar adik. Nah itu penting banget. Tahun depan insya Allah ya. Insya Allah. Sehat-sehat ya Sehat, semua ya. Tante. Covid Sehat, kita juga. semoga selesai segera ya kan. Bumi kita sehat kembali. Kita beraktivitas lebih baik Lebih baik lagi. lagi. Bisnis kita makin lancar. Amin. Perekonomian kita tumbuh dan berkembang lagi. Amin. Dan anak keturunan kita hidup sehat. Itu Amin, yang paling amin, penting. amin. Gitu Amin, ya. amin. Oke Ki, thank you ya Ki. Makasih Tante. Thank you. Makasih. Oke sahabat hukum, demikian tadi obrolan saya dengan Reski Aditya. Seru sekali ya kalau kita bicara mengenai sosial media aset. Untuk semua sahabat hukum, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan jangan pernah bosan belajar hukum. Karena semua lini kehidupan ada aturannya.